Ada satu pihak benar, yang satu pihak lagi benar. Kemudian yang rujukan moral, di mana ada kasus di mana yang satu benar, yang satu adalah salah. Jadi dilema etika itu benar dengan benar, kemudian yang rujukan moral benar dengan salah. Baik Ibu, terima kasih. Untuk yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu Bunda menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus pada dua kepentingan yang sama-sama benar dan juga ada yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Dalam mengambil keputusan, yang kami lakukan adalah pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua mengumpulkan fakta-fakta, mencari fakta, kemudian mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan berbagai pertimbangan. Kemudian solusinya kita cari mana yang benar, mana yang salah, kita pertimbangkan dengan kebijakan yang sesuai dengan kebijakan di lembaga kami, sekolah kami. Baik Bu, selanjutnya dari pengambilan keputusan tadi, kemudian apakah ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang dilakukan selama ini di sekolah? Yang kami lakukan prosedurnya yaitu pertama mengidentifikasi masalah yang terjadi, masalah tersebut. Yang kedua mencari fakta, fakta atau kejadian, kebenaran di mana tempatnya, kapan terjadi, kapan waktunya, kemudian dengan siapa. Kemudian kita cari informasi ya, di situ tadi siapa yang melihat atau saksi lah, katakanlah saksi dari kejadian tersebut. Baik Ibu, untuk selanjutnya dari rapat tersebut kan pasti ada hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambilkan sebuah keputusan di mana kasus di etika tersebut. Ya, dalam mengambil langkah-langkah yang kami ambil adalah kami mengadakan musyawarah untuk mencari mufakat, kesepakatan bersama untuk mencapai suatu keadilan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, yang mana mereka itu sama-sama mencapai suatu titik keadilan. Jadi efektif itu dari musyawarah mufakat ya. Untuk yang kelima Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Ya. Tantangan yang kami hadapi, yang kami alami terutama adalah adanya kemungkinan adanya pihak ketiga atau orang ketiga, yang mana pihak pertama dengan pihak kedua sudah bisa saling menerima, tetapi kadangkala ada pihak ketiga yang mereka belum bisa menerima, kemungkinan besar mereka kurang paham.
Untuk yang Mbak Nenang Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal khusus dalam menangani kasus bimbingan etika ataukah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat? Ya. Kalau dalam hal ini kami tidak mempunyai jadwal khusus, di mana kalau ada suatu kasus, kalau kami saat itu bisa menyelesaikan, saat itu juga kami selesaikan. Seandainya belum bisa, hari berikutnya kami mencari solusi atau mencari orang-orang yang bisa menyelesaikan dengan baik. Jadi tergantung masalah yang dihadapi. Ada mungkin langsung. Ya. Untuk yang ketujuh Bu, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus bimbingan etika ini? Ya. Ini adalah hal yang sangat penting, terutama yang membantu kami adalah teman-teman kami sejawat di lingkungan di sekolah di lembaga kami. Yang kedua adalah komite sekolah. Komite sekolah juga sangat perlu. Kemudian wali murid pun sangat berperan dalam menghadapi suatu kasus. Berarti semua anggota masyarakat sekolah Ya, berkolaborasi. Untuk yang terakhir Bu, yang terdapat dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu penting dalam mengambil keputusan dengan etika tersebut? Ya, hal yang dapat kami petik dari permasalahan tersebut di atas adalah yang pertama adalah kerjasama. Yang kedua, di mana musyawarah itu sangat penting dalam mencapai suatu mufakat, dalam mencapai suatu keadilan, tidak merugikan antara pihak satu dengan pihak yang lain, dan kedua belah pihak merasa nyaman, tentram dan damai. Baik Bu, dari percakapan kita ini wawancara dapat saya simpulkan bahwa dari pengalaman yang dapat Ibu petik itu, yang pertama kerjasama ya Bu ya, kolaborasi dengan rekan sejawat dan seluruh anggota di sekolah, yaitu untuk menghasilkan musyawarah mufakat, kemudian juga mencapai keadilan untuk semua pihak, jadi tidak ada yang dirugikan ya Bu ya. Jadi berkolaborasi untuk mencapai keadilan ya Bu ya. Terima kasih ya Bu atas waktunya, dan semoga nanti sekolahnya lebih kedepannya lebih maju lagi, lebih berkembang, dan semoga Ibu